warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang Wicidians. Kembali lagi bersama saya Rehani Akmalia dalam acara seputar Wicida. Pada tanggal 26 September 2020 telah dilaksanakannya prosesi wisuda program sarjana ke-22 dan program diploma ke-27 STMika Widya Cipta Dharma yang bertempat di Grand Ballroom Hotel Bumi Senior Samarinda. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai profil, beberapa tips dan kata-kata inspiratif tentunya dari wisudawan dan wisudawati yang merupakan lulusan terbaik. Sebelum itu saya ingin menginformasikan bahwa pada saat ini kita masih mengalami pandemi sehingga saya dan kru Wicida TV yang bertugas memutuskan untuk melakukan interview secara daring. Berikut liputannya. Halo sahabat Wicidians, kali ini liputan hasil interview yang kami lakukan secara daring. Ada 5 alumni lulusan terbaik yang berhasil kami interview. Jangan lupa cek timestamp di deskripsi video ini ya. Untuk masing-masing alumni, berikut interviewnya. Yang pertama, satu-satunya lulusan yang mendapatkan penghargaan cum laude karena berprestasi, yaitu Ahmad Farizal Pukeng Eskom, lahir di Samarinda pada tanggal 1 Juli 1998, berasal dari Prodi Teknik Informatika dengan mendapatkan IPK 3,75, predikat lulus dengan pujian, lama studi 4 tahun 0 bulan. Berikut interviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Oke, baik. Suara saya kedengaran jelas nggak Kak dari sana? Kedengaran jelas kok, bagus. Oke, baik. Sebelum itu saya ingin memperkenalkan diri dulu ya Kak. Nama saya Rehani Akmalia, biasa dipanggil Raihani. Dan sebelum itu juga saya ingin mengucapkan selamat atas kelulusan Kakak dan selamat juga atas predikat sebagai lulusan terbaik di tahun 2020 ini. Selamat ya Kak. Terima kasih banyak. Ya, baik. Untuk malam ini kita interview ya Kak ya? Ya boleh, kita sharing sedikit. Oke. Mungkin. Apa kabar Kak? Kabarnya Kakak gimana? Alhamdulillah baik, sehat-sehat. Alhamdulillah baik. Supaya kita bisa kenal lebih akrab lagi nih, bisa nggak Kakak menceritakan sedikit tentang diri Kakak? Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Jadi teman-teman bisa panggil saya Pukeng. Nama lengkap saya Ahmad Farizal. Biasa dipanggil Pukeng. Kemudian saya sekarang statusnya udah jadi alumni. Mahasiswa Teknik Widya Cipta Dharma, baru lulus tahun ini. Kemudian kemarin saya ngambil program studi Teknik Informatika. Saya angkatan 2016, kelas pagi C. Tahun ini alhamdulillah dapat gelar wisudawan cum laude. Lagi yang bisa saya kenalin? Oke, baik. Jadi saya bisa panggil dengan Kakak Pukeng ya? Iya, boleh. Pas banget sih itu. Wah, Kak hebat Pukeng. sekali nih Kak Pukeng. Sebagai salah satu wisudawan terbaik di tahun 2020 ini ya. Terima kasih. Ya, selain itu Kakak juga memiliki prestasi bukannya? Ada prestasi yang Ya. kemarin disebutin untuk di cum laude. Saya punya prestasi akademik. Yang pertama itu kemarin saya dapat gold medal Aruba Olympics, dan yang kedua dapat pernah hadir di acara konferensi internasional di IKOS di Makassar. Wah, hebat sekali nih Kakak. Banyak banget ya Kak prestasinya ya Kak. Alhamdulillah berkat dukungan dan support juga dari kampus bisa dapat prestasi ini. Wah, alhamdulillah nih Kak. Nah, ngomong-ngomong nih Kak, kan Kakak tadi sudah mendapatkan prestasi nih. Kira-kira selama mengikuti perkuliahan, apa aja sih Kak tips-tipsnya nih supaya kita bisa menjadi lulusan terbaik dan bisa mendapatkan predikat seperti itu? Bisa dijelaskan Kak? Bisa banget sih. Jadi saya senang banget bisa sharing tentang pengalaman saya selama kuliah. Jadi di sini semua yang saya raih itu nggak lepas dari doa dan usaha serta dukungan orang tua saya terutama, kemudian para dosen dan teman-teman saya juga banyak banget yang didukung dan usaha-usaha. Kemudian proses dari awal kuliah itu boleh saya sebut paling menentukan jalan
kedepannya yang bakal kita lalui nanti. Jadi mau menjalani kuliah itu bakal seperti apa sih nantinya. Jadi kalau buat saya, kita harus menentukan pilihan dulu nih. Kira-kira di perkuliahan ini kita maunya jadi mahasiswa yang seperti apa nih? Mau jadi mahasiswa yang kupu-kupu atau biasa kita kuliah pulang, atau ada kuliah organisasi atau yang biasa aja. Jadi teman-teman boleh dan harus banget buat tentukan pilihan. Jadi jangan sampai ketika nanti udah pertengahan jalan baru menentukan pilihannya, itu bakal teman-teman terlambat, menurut saya terlambat dari teman yang lain. Kemudian selama perkuliahan itu saya bisa dibilang aktif, atau mungkin banyak orang sering ketemu saya di kampus karena memang sering banget ke kampus untuk cari-cari informasi, baik itu melewat organisasi dari teman atau juga lewat dari kampus sendiri. Kemudian selama kuliah saya itu tipe yang pasang target di sini. Tiap semester saya selalu menargetin IP atau minimal standar nilai saya itu di atas 3,5. Jadi buat teman-teman yang mahasiswa baru atau yang sekarang sudah menjalani perkuliahan di STEM Wichida, harus bisa targetin atau buat kalian punya standar di nilai mata kuliah kalian masing-masing per semester. Seperti itu. Oke, baik. Jadi pada intinya kita tetap harus semangat ya Kak berusaha, dan Harus untuk banget. Saya ingin mau nanya ini Kak. Kan tadi Kakak menentukan target nih kan, dan untuk kita ini kan banyak nih pilihannya di dunia ini. Jadi kita Benar. ada sebagian mahasiswa yang belum tahu di mana passionnya gitu. Jadi gimana solusinya nih Kak? Kan semua mahasiswa ini bingung pastinya, terutama dalam menentukan fokusnya di mana atau passionnya gitu. Jadi solusinya gimana nih Kak? Kalau buat passion itu kan bakat ya. Iya. Kita nanti kira-kira maunya kemana nih. Dari menurut saya teman-teman boleh pilih salah satu mata kuliah atau bahasanya bidang apa yang pengen ditekunin. Kalau di TI sendiri kan saking banyaknya dan luas banget, jangan terpaku sama luasnya, tapi lihat kebutuhan di pasar nanti atau industri. Lihat nih kira-kira sekarang yang lagi rame kemana sih trennya teknologi kemana sih, kita jangan sampai ketinggalan. Nah dari situ kalau memang misalnya sekarang itu banyak yang lebih ke web, Android ataupun IoT, teman-teman boleh tekunin itu, atau bagian multimedia sendiri teman-teman bisa pilih kemudian ditekunin. Jangan ngerasa kalau yang kalian tekun ini sia-sia, jangan begitu, karena yang namanya kita tekun dan berusaha itu kan memang harus dari nol, dan itu pelan-pelan aja, nggak usah terlalu terburu-buru atau terlalu membandingkan sama orang lain yang udah beberapa level di atas kita. Jadi kita tetap fokus aja bahwa apa yang kita kerjakan hari ini atau yang kita usahain hari ini bakal kepake kok nantinya di masa depan kita. Oke, baik. Untuk pertanyaan terakhir nih Kak dari saya, kira-kira apa pesan-pesan Kakak nih untuk mahasiswa dan mahasiswi terutama yang masih menempuh perkuliahan pada saat ini? Silakan disampaikan Kak. Oke, pesannya saya juga pernah ngerasain sebelum saya lulus, saya juga mahasiswa statusnya. Saya pernah ngerasain gimana rasanya jenuh dalam kuliah, kemudian apalagi yang sekarang di masa pandemi ini, kita semua kuliah itu harus online. Buat pesannya, kalau kalian jenuh atau capek dalam hal kuliah itu wajar, tapi ya yang lebih perlu diingat lagi, hal yang paling gak wajar itu kalau kalian jenuh dengan tujuan dan target hidup kalian, karena apa yang kalian lakuin kemarin atau apa yang terjadi kemarin itu bakal berdampak dengan apa yang terjadi hari ini, dan apa yang terjadi hari ini itu akan berdampak untuk hari ke depan kalian. Jadi kalian harus jangan terlalu cepat lelah sama apa yang kalian lewati di masa perkuliahan ini. Nikmatin aja prosesnya, tetap semangat, dan juga jangan lupa tetap tentuin standar yang kalian inginkan biar bisa lulus tepat waktu. Seperti itu. Kalau bisa berprestasi lebih bagus. Wah, bagus sekali nih Kak pesan-pesan dari Kakak. Sama-sama buat kalian semua. Semoga teman-teman bisa mendapatkan motivasi dan
inspirasi tentunya ya dari Kakak Pukeng. Amin, amin. Semoga juga cerita yang saya bagikan barusan bisa menginspirasi banyak-banyak mahasiswa, terutama mahasiswa STIMIK. Ya, amin. Oke, baik Kak. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk interview walaupun secara daring ya Kak, melewati Zoom ini karena mengingat pada saat ini kita masih dalam kondisi pandemi ya. Jadi mohon dimaklumi ya Kak ya. Nggak apa-apa, yang penting kita udah bisa sharing, berbagi cerita di sini, di berbagai platform. Oke, baik. Terima kasih Kak atas waktunya dan semoga apa yang Kakak sampaikan tadi bisa bermanfaat ya terutama bagi mahasiswa dan mahasiswi yang masih menempuh perkuliahan. Semoga bisalah termotivasi dari Kak Pukeng tadi yang Kakak sampaikan tadi. Oke. Baik Kak. Amin. Sekian dulu interview pada malam hari ini. Semoga Kakak sehat selalu ya. Dan Amin, sehat juga. Iya Kak. Semoga Kakak sehat selalu dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah Kak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Yang kedua, satu-satunya lulusan putri yang mendapat predikat lulusan terbaik, yaitu Aulia Safira Eskom, lahir di Samarinda pada tanggal 8 Mei 1998, berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan mendapatkan IPK 3,79, predikat lulus dengan pujian lama studi 4 tahun 0 bulan. Berikut interviewnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Halo, malam. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Kedengaran aja Kak suara saya? Dengaran aman. Sip. Selamat ya Kak atas kelulusannya, sudah menjadi wisudawan terbaik pada tahun ini. Oh iya, makasih ya. Bagaimana Kakak perasaannya setelah mendapat predikat dengan pujian? Alhamdulillah, yang pasti seneng ya, seneng, bahagia, bangga juga. Akhirnya proses yang telah dijalani selama 4 tahun ini, alhamdulillah nggak sia-sia. Seneng sih, bahagia. Oke Kak, perkenalkan nama saya Lisda Rahmi. Di sini saya sebagai host yang akan mewawancari Kakak pada malam hari ini. Iya, halo Lisda, salam kenal ya. Panggilannya Aulia aja Kak. Iya, panggil aja Kak Aul, kalau biasanya di Kak Aul ya, Kak Aul. Kak Aul. Iya, Kak Aul bisa. Oh, apa aja. Jadi kita lebih kenal lagi Kak. Boleh nggak Kak ceritakan sedikit tentang diri Kakak? Boleh. Jadi perkenalkan, nama saya Aulia Safira. Saya biasa dipanggil Aul atau Au juga biasa. Saya alumni STMIK Widya Cipta Dharma angkatan 2016, Prodi Sistem Informasi. Asal saya dari Kabupaten Pasir, dari Tanah Grogol. Jadi saya hitungannya merantau ya ke Samarinda. Kebetulan saya lahir di Samarinda, cuman ayah itu pindah tugas ke Pasir, seperti itu. Maka jadi ikut pindah ke Pasir. Jadi itu kan bukan merantau ya, jadi kayak lebih ke pulang kampung sih sebenarnya. Kalau ke Samarinda kan. Karena asalnya dari Samarinda gitu. Akhirnya juga Samarinda. Akhirnya juga Samarinda, benar. Oke Kak, langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Cara tips apa aja sih yang Kakak lakukan selama perkuliahan ini sehingga Kakak menjadi wisudawan yang terbaik? Kalau untuk menjadi lulusan terbaik, jujur itu bukan target saya dari awal. Cuman kalau target saya dari awal, dari masih zaman mahasiswa baru, dari semester 1 bahkan, itu saya memang punya target untuk lulus dengan predikat dengan pujian. Nah, maka daripada itu, karena saya ingin lulus dengan predikat dengan pujian, saya banyak cari informasi ke Kaprodi, ke kakak tingkat, bagaimana sih supaya saya bisa lulus dengan predikat dengan pujian. Nah, target saya itu hanya dengan pujian doang. Kalau lulus terbaik itu alhamdulillah ya, berarti benar-benar di luar target dari awal, seperti itu. Jadi kalau menurut saya, kalau kalian pengen jadi lulusan terbaik, kalian harus punya target dari awal kuliah. Dan yang pasti harus konsisten ya, nggak cuma niat doang. Nah, kalau saya memang sudah dari awal, dari semester 1 tuh saya sudah punya target. Saya ada mata kuliah KKPPI ya, kalau kita ya mini-mini skripsi gitu. Saya punya target, saya harus ngambil KKPPI itu di semester 6. Saya harus selesai di semester 6. Di semester 7 saya harus rampungkan
pengajuan judul dan seminar 1. Di semester 8 saya rampungkan seminar 2 dan ujian pendadaran. Nah, jadi dari awal saya sudah punya rules itu, dan itu harus tepat waktu. Kalian harus konsisten, kalian harus komitmen yang pasti, karena kalau mahasiswa ini banyak terserang penyakit malas ya. Saya juga pernah sih itu sering banget malas, nge-stuck gitu. Tapi tetap sama komitmen awal, kita harus lulus tepat waktu. Kita harus memang udah punya target dan komitmen dari awal kalau kita harus lulus tepat waktu. Setelah itu juga jangan sampai ada mata kuliah yang mau ngulang. Karena kalau mau lulus dengan pujian itu, kalau nggak salah dia nggak boleh ngulang. Nah, jadi pastikan kalian harus dapat nilai A, B, atau C. Ya, A atau B lah minimal kan, karena menurut saya dapat nilai A atau B itu nggak sulit selama kalian hadir tepat waktu, kalian mengerjakan tugas dengan sebaik mungkin, gak ala kadarnya, kalian menghargai dosen. Karena kalau menurut saya dengan kita punya hubungan baik dengan bapak ibu dosen, insya Allah nilai kita gak bakalan dikasih jalan, percaya sama saya, gak bakal sulit dapat nilai A atau B. Kita menjalin hubungan baik dengan bapak ibu dosen. Nah, itu penting banget sih. Dan juga berorganisasi juga penting sih, untuk belajar kita bertanggung jawab, memiliki relasi yang banyak dengan orang-orang di kampus, seperti itu. Jadi ngomong-ngomong, kakak ikut organisasi apa nih? Kalau saya ikut Himapres-I, Himpunan Mahasiswa. Hima SI, iya. Saya bagus. Cukup di Hima sih. Kakak sebagai apa di situ? Saya pernah menjabat bendahara 2 kali, sama ketua divisi pendidikan 1 kali. Jadi aktif, bukan hebat, saya lebih ke aktif banget, kelewat aktif bahkan. Bagus tuh kak, rajin, aktif. Iya, karena kita berorganisasi kan kita belajar bertanggung jawab, memiliki banyak teman juga tuh penting banget sih kalau organisasi. Iya, penting itu teman. Wisudawan terbaik gitu. Sebelumnya tuh perasaannya gimana? Yang pasti senang, nggak nyangka sih. Waktu tiba-tiba diumumkan, nggak nyangka sama sekali, karena memang bukan target dari awal. Kalau kita ngejar target kan pasti kan dari awal, kita lulusnya dengan kayak gini nih gitu. Kayak saya dengan pujian, dari awal emang dengan pujian kayak gitu. Cuman kalau lulusan terbaik benar-benar nggak nyangka sama sekali sih, tiba-tiba kayak disebutin gitu aja. Senang, kaget, ya bangga juga sih. Akhirnya proses selama ini nggak sia-sia, seperti itu. Ya, karena kemarin kan saya melihat juga kakak yang perempuan satu-satunya gitu, yang terbaik gitu. Oh iya, perempuan, bener-bener. Jadi ngerasa kayak cewek sendiri gitu. Sepi banget. Yang lainnya cowok semua ya. Dari TI, Oliver, ada Pukeng, ada Rafli, itu cowok semua. Kebetulan temen kan, jadi gak terlalu sepi banget gitu. Paling nggak bisa ada yang diajak ngobrol lah. Perasaan orang tua kakak gimana nih setelah anaknya menjadi wisudawan terbaik? Kalau perasaan orang tua saya, ya senang lah ya kan, artinya selama mereka ngasih investasi kuliah 4 tahun gak sia-sia ya. Artinya benar anaknya belajar bener-bener nih di kampus ini. Artinya bener-bener gak main-main belajar dengan sungguh-sungguh dan serius. Kalau untuk saya kan yang penting kita tuh kuliahnya dan belajarnya sungguh-sungguh. Artinya nggak main-main, nggak ala kadarnya kayak gitu. Kalau saya memang dari dulu memang nggak ada yang namanya kayak mengerjakan suatu kerjaan tuh ala kadarnya, jadi harus semaksimal mungkin. Jadi setelah lulus dari STIMIK, keseharian kakak apa aja nih? Kebetulan saya dari 2018 saya kerja di Diskominfo Kota Samarinda, tapi kalau sekarang sementara masih WFH di rumah aja, jadi saya sementara masih freelance doang di rumah. Saya sekarang lagi di Grogot, ya hitungannya pulang kampung. Karena kan kebetulan di Samarinda, ya kebetulan saya mau lanjut pendidikan S2, pengen lanjut pendidikan, karena saya bercita-cita jadi dosen kayak gitu. Jadi sambil nunggu tahun ajaran baru di tahun depan. Amin, doain ya. Amin. Jadi untuk tahun depan, jadi sambil nunggu masih freelance doang di rumah. Dosen STIMIK ya. Amin, didoain ya. Amin. Jurusan yang sama atau TI? Jurusan yang sama. Kebetulan saya sekarang mau mendalami tugas akhir saya, benar-benar saya mau linear, jadi antara sistem informasi, S2-nya juga sistem informasi, jadi kayak sejalur kayak gitu. Benar-benar kita kan kalau punya sesuatu tuh mesti digali benar-benar, di satu fokusin aja untuk satu jurusan kayak gitu. Jadi dia nggak terlalu banyak cabang, kita menguasai satu skill kayak gitu. Terakhir nih kak, pesan-pesan apa aja yang bisa kakak sampaikan untuk teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh perkuliahan saat ini? Untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang menempuh perkuliahan, tetap semangat walaupun di tengah pandemi COVID-19 ini. Seperti ini, jangan patah semangat, nikmati prosesnya, terus perbanyak relasi dalam berorganisasi di kampus, dan yang paling penting sih berdoa. Itu sih, tetap semangat sih. Kak, terima kasih banyak ya kak atas wawancara pada malam hari ini. Maaf mengganggu waktunya. Iya, makasih. Oke kak.
Yang ketiga yaitu Rizky Apriliansyah Eskom, lahir di Tenggarong pada tanggal 25 April 1998, berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan mendapatkan IPK 3,58, predikat lulus dengan pujian, lama studi 3 tahun 5 bulan. Berikut interviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Kak. Selamat malam. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Jelas aja kan suara saya, Kak? Ya, jelas. Selamat ya, Kak, atas kelulusannya sudah menjadi wisudawan terbaik tahun ini. Ya, terima kasih. Gimana perasaannya, Kak, setelah mendapat predikat dengan pujian? Yang pertama, yang pasti senang di antara wisudawan menjadi wisudawan terbaik, walaupun tidak jadi yang paling terbaik. Perkenalkan dulu ya, Kak. Nama saya Lisda Aulia Rahmi. Di sini saya sebagai host yang akan mewawancarai Kakak pada malam hari ini. Biar kita saling mengenal lagi ya, Kak. Boleh nggak, Kak, ceritakan sedikit tentang diri Kakak? Ya, perkenalkan, nama saya Rizky Apriliansyah. Saya dari Prodi Sistem Informasi tahun angkatan 2016 dan lulus di tahun 2020. Setelah lulus ini saya bekerja di PT Ermat Group sebagai staf IT. Keseharian saya berkutat pada IT, troubleshooting, dan lain-lain. Oke, Kak, langsung aja ya ke pertanyaan selanjutnya. Cara atau tips apa aja sih yang Kakak lakukan selama perkuliahan sehingga Kakak menjadi lulusan yang terbaik? Saya menargetkan di setiap semester yang pasti untuk jadi yang baik dari semester sebelumnya. Pada saat hampir skripsi di semester 4-5-6 saya ancang-ancang untuk menyiapkan judul. Yang pasti rajin kuliah, mengerjakan semua tugas. Selain itu, apa Kakak ikut organisasi lain? Oh iya, Kak, selain menyiapkan judul, apalagi ya, Kak, tips-tips yang lain? Tips yang lain untuk mahasiswa yang sedang skripsi, yang pertama tetap jaga semangatnya dalam skripsi. Jangan sampai datang perasaan malas. Apabila sudah datang perasaan malas 1, 2, 3 hari itu akan malas untuk membuka skripsi. Tapi yang paling tidak 1 hari ada untuk mencicil, entah itu mencicil coding atau lembaran skripsi. Dan yang kedua, hadapi revisian dari dosen. Revisi itu pasti ada. Berarti Kakak orangnya rajin ya? Rajin sih enggak, yang pasti tetap konsisten. Paling tidak sedikit mencicil, entah itu 1 baris codingan atau 1 baris lembar. Kakak itu menghafal coding atau otodidak gitu? Menurut saya coding itu tidak perlu dihafal karena banyak coding. Yang penting memahami logika dari program itu sendiri. Yang terakhir, pesan-pesan yang bisa Kakak sampaikan buat mahasiswi yang sedang menempuh perkuliahan sekarang. Sedikit pesan dari saya untuk mahasiswa yang awal-awal, tetap jaga semangatnya terus untuk belajar di setiap semester. Dan apabila hampir mendekati semester akhir, langkah baiknya di semester 4 atau 5, 6 persiapkan judul agar untuk mendekati skripsi bisa terinspirasi judul-judulnya. Ya udah, Kak, kita akhiri aja interview kita pada malam hari ini. Terima kasih ya, Kak, atas partisipasinya. Ya, terima kasih atas interviewnya. Mohon maaf apabila ada salah. Ya, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keempat yaitu Ogi Tirta Perdana Eskom, lahir di Pringsewu pada tanggal 22 Maret 1996, berasal dari Prodi Sistem Informasi dengan mendapatkan IPK 3,70, predikat lulus dengan pujian, lama studi 3 tahun 11 bulan. Berikut interviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Kak. Pagi.
Apa Ini kabarnya? dengan Mbak siapa? Alhamdulillah baik. Jelas aja kan Kak suara saya? Ya, Oke Kak, selamat ya atas kelulusannya sudah menjadi wisudawan terbaik. terima kasih dan alhamdulillah. Gimana nih perasaannya Kakak setelah menjadi wisudawan yang terbaik? Sebenarnya saya nggak menargetkan menjadi wisudawan terbaik sih, cuma karena saya melakukan yang terbaik selama kuliah, ya alhamdulillah saya mendapatkan predikat sebagai lulusan terbaik. Kenalkan dulu ya Kak, nama saya Lisda Aulia Rahmi. Di sini saya sebagai host yang akan mewawancari Kakak pada pagi hari ini. Biar kita lebih kenal lagi, boleh nggak Kak Kakak jelasin sedikit tentang diri Kakak? Oke, jadi saya perkenalkan diri saya dulu ya. Saya Logi Tirta Perdana, lulusan STIMIK Widya Cipta Dharma 2020 dari Prodi Sistem Informasi Angkatan 2016. Bisa dibilang saya ini adalah seseorang yang berkemauan kuat, berani terhadap hal-hal yang saya senangi, namun saya juga seorang yang pemalas. Sampai saat ini saya masih berperang melawan kemalasan saya. Tapi saya pemalas, saya malas terhadap hal-hal yang tidak saya senangi saja sih sebenarnya. Apa aja kegiatan Kakak sesudah lulus? Kalau saya kebetulan saya waktu kuliah ngambil kelas malamnya karena saya kerja di kerja di tempat usaha milik sendiri, sebenarnya milik keluarga. Nah kebetulan ini karena malam nggak kuliah, jadi saya biasanya ngajarin teman-teman saya. Biasanya ada yang suka ke rumah minta minta les. Sebelum corona saya juga sempat ngajar les juga sih, tapi semenjak corona ini sempat berhenti dan akhirnya lanjut lagi. Saja sih kegiatan. Kalau boleh tahu kakaknya ngajarin apa ya? Saya mulai dari pemrograman, kemudian pengembangan sistem. Udah seputar ini aja, nggak melebar kemana-mana. Pemrograman apa aja kakak kuasain? Kalau saya cenderung ke website, kalau Java pernah, kalau Android kebetulan belum pernah coba. Mungkin next time kalau misalnya ada project mungkin saya akan coba. Oh ya, kalau boleh tahu kakak kerja di perusahaan keluarga gitu jadi apa ya kak? Kebetulan saya ada teknisi gitu, jadi teknisi ngurusin perusahaan itu bergerak di bidang jasa, servis printer dan isi ulang catrit ya. Jadi saya di sana tugas saya, job desk saya adalah sebagai teknisi. Antara lain yang pertama itu maintenance printer, perbaikan softwarenya dan lain-lain. Langsung aja ya kak ke pertanyaan selanjutnya. Cara atau tips apa aja sih yang kakak selama ini lakukan di perkuliahan sehingga kakak menjadi wisudawan yang terbaik? Kita flashback dulu nggak apa-apa ya? Iya nggak apa-apa kak. Jadi awal-awal kuliah tuh saya sempat berpikir bahwa kemungkinan ini adalah kesempatan terakhir saya menempuh pendidikan, saya harus melakukan yang terbaik. Dari pemikiran itu, maka di awal semester, yaitu semester 1, saya melakukan yang terbaik mulai dari datang tepat waktu, nggak pernah bolos, selalu kumpul tugas, dan alhamdulillah IPK bagus. Kalau nggak salah waktu itu IPK 3,5. Dan waktu itu dosen wali saya nyaranin saya buat ngambil 24 SKS. Ya, 24 SKS. Di situ saya takut dan ragu kan. Karena saya kerja, jadi saya takut nggak bisa bagi waktu, nggak ada waktu istirahat. Tapi karena dosen wali meyakinkan, akhirnya ya udah saya coba. Dan alhamdulillah lancar. Saya sebenarnya takut kalau misalnya nilai saya nanti jeblok kan. Nah, jadi hikmahnya itu jangan pernah takut, jangan pernah ragu terhadap hal yang belum kamu jalani. Optimis. Gitu. Ya, kita optimis saja, tapi tetap lakukan yang terbaik. Setelah itu saya menemukan pola nih, bahwa pola belajar saya, bahwa saya harus berani, jangan ragu dan konsisten. Saya terapkan itu dari semester 2, semester 3 sampai selesai, dan alhamdulillah IPK saya stabil di atas 3,5 terus. Yang paling penting tuh jangan target nilai, yang penting kita berani, konsisten. Nah itu nilai nanti bakal ngikutin. Kalau misalnya kita target nilai, kita target misalnya matematika nih harus dapat 80 ke atas. Kita udah
ngerjain tugas, datang tepat waktu, tapi nggak dapet segitu, jadinya down. Jadi mending kita lakukan aja yang terbaik, masalah nilai nanti itu urusan belakangan lah, karena usaha nggak akan mengkhianati hasil. Nah, benar. Gitu. Itu aja, Kak. Terus kalau saya nih di tiap semester itu saya ibaratkan main game, saya melihat sebuah semester itu adalah sebuah level. Kalau saya nggak bisa menyelesaikan semester itu, ada mata kuliah yang ulang, berarti saya itu nggak bisa, akan menjadi beban di semester berikutnya. Iya. Jadi ya pada poinnya adalah itu, harus berani menyelesaikan apa yang kamu mulai dan konsisten. Nah Benar. itu poinnya di situ. Itu aja yang saya terapkan selama tiap semester. Terakhir nih Kak, pesan-pesan apa aja yang bisa Kakak sampaikan untuk teman-teman mahasiswa-mahasiswi yang sedang menempuh perkuliahan saat ini? Kalau pesen-pesennya nih buat teman-teman yang masih kuliah, untuk maba jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Ingat, jurusan kita ini menuntut belajar seumur hidup. Benar nggak? Benar. Nah, jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu, terus belajar. Manfaatin waktu dengan baik, temukan pola belajar kalian, terapkan dan konsisten sampai akhir semester. Insya Allah nilai kalian bagus. Dan sebisa mungkin jangan ada mata kuliah yang ngulang. Walaupun dapet C, jangan menyerah. Semester depan nggak boleh ada C, minimal A, B. Ya, terus untuk mahasiswa-mahasiswa yang lain yang masih DI, KKP, skripsi itu jangan pernah malas-malas buat datang ke kampus, jangan pernah malas-malas buat bimbingan, jangan kalian ngerjakan di rumah. Kalau misalnya ada materi yang nggak tahu, datang ke kampus, datang ke perpus, temui dosen pembimbing, ditanyakan, jangan dipendam sendiri. Jalan Banyak pintas mahasiswa tuh yang ya teman sendiri juga sih. ya Bisa bantu. ya kalau teman sendiri sudah pasti bantu. Kadang kan ada teman yang saya nggak tahu nih materi kamu, ya ada baiknya konsultasi sama dosen pembimbing, tanyakan, diskusi, minta materi kalau Bagus. bisa. Saya menerapkan itu ke dosen-dosen saya. Perlu diingat ya bahwa untuk mendapatkan gelar itu nggak mudah, jadi rajin-rajinlah ke kampus. Ya udah Kak, gitu aja. Kita akhir aja ya interview kita pada pagi hari ini. Terima kasih ya Kak atas ketersediaannya di interview walaupun secara daring. Ya nggak apa-apa, sama-sama. Saya juga berterima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman yang lain. Ya, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan yang terakhir yaitu Presa Taruna Oliver, Eskom, lahir di Pulau Pinang pada tanggal 7 Oktober 1998, berasal dari Prodi Teknik Informatika dengan mendapatkan IPK 3,78, predikat lulus dengan pujian lama studi 4 tahun 0 bulan. Berikut interviewnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kak. Ya, selamat malam, salam sejahtera. Ya, gimana kabarnya nih Kak? Ya, lumayan baik-baik aja untuk sekarang ini. Oke, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat dulu buat Kakak atas kelulusannya dan selamat juga buat Kakak karena sudah terpilih menjadi salah satu lulusan terbaik di tahun ini. Gimana nih Kak, perasaan Kakak nih? Iya, sebelumnya saya bilang makasih tadi atas selamatnya. Perasaan saya pada kali ini habis kemarin lulus dengan lulusan terbaik itu lumayan sangat bahagia juga, bisa banggakan orang tua, walaupun sebelumnya saya nggak nyangka itu bisa jadi lulusan terbaik. Ya mungkin itu karena hasil kerja keras saya, berjuang habis-habisan sama perkuliahan, ternyata jadi dapat lulusan terbaik itu. Wah, hebat sekali ya Kak ya. Selamat ya Kak ya. Oke, pada malam hari ini kita akan memulai interview ya Kak ya. Untuk pertanyaan pertama, coba Kak bisa sedikit dijelaskan tentang diri Kakak terlebih dahulu. Tentang diri saya, coba saya perkenalkan dulu diri saya. Nama saya Presa Taruna Oliver, lahir di Pulau Pinang tanggal 7 Oktober, kelahiran tahun 1998.
masuk di jurusan Prodi Teknik Informatika kelas pagi A tahun angkatan 2016. Di kampus biasa saya dikenal sebagai Presa, salah satu anggota Wicida TV juga. Oke Kak, baik untuk pertanyaan yang kedua nih Kak. Nah gimana sih kira-kira selama Kakak di perkuliahan apa aja nih tips-tipsnya sehingga Kakak bisa menjadi salah satu lulusan terbaik di kampus? Bisa dijelaskan Kak? Tips-tips atau apa sih yang bisa saya lakukan selama perkuliahan ini? Sebenarnya saya nggak juga bisa tipenya menentukan target gitu ya, tapi saya biasanya lebih konsisten sama waktu. Jadi saya biasanya sudah beberapa tujuan saya set, saya pasang tujuannya itu, dan saya konsisten sama waktu supaya harus menyelesaikan tujuan-tujuannya itu gitu. Jadi bisa juga dibilang untuk target tapi enggak juga gitu. Lebih konsisten aja. Kira-kira oke, baik. Kira-kira target seperti apa ini Kak? Target atau tujuan yang biasa saya pasang itu misalnya di semester ini harus selesai tugasnya ini gitu. Misalnya di semester ini semesternya waktu PI misalnya itu harus semester 6 selesai, jadi saya konsisten kejar terus waktunya itu supaya bisa selesai semester 6 gitu. Itu untuk penulisan ilmiah. Sama juga untuk skripsi biasanya set waktunya harus semester itu selesai gitu. Oke, baik. Jadi selain konsisten Kakak ini termasuk memiliki target ya Kak ya. Jadi kira-kira nih Kak selama perkuliahan ini apa aja sih menurut Kakak masa-masa sulitnya itu seperti apa itu yang Kakak alami selama kuliah? Masa-masa sulit sih biasanya mungkin saya tipe orangnya skill sosialnya mungkin agak kurang gitu sebenarnya. Jadi kampus itu kurang punya ada teman dekat gitu atau teman-teman ngumpul biasa supaya untuk saling dukung gitu untuk mengerjakan skripsi kah misalnya gitu. Jadi saya lebih tipenya agak sendiri gitu, single factor lah bisa dibilang gitu istilahnya. Mengerjakan penulisan ilmiah, skripsi itu biasa single factor. Saya nggak ada tim kelompok belajar gitu kan, memang saya tipenya sendiri. Karena sih saya akuin memang skill sosial saya kurang gitu di situ. Wah, oke baik. Jadi kira-kira nih Kak, Kakak ini kan mengerjakan dengan sendiri ya gitu, tanpa teman gitu kan. Mungkin Kakak jarang bersosialisasi, dan apakah ada kegiatan lain atau aktivitas-aktivitas lain di luar kampus yang Kakak ikutin? Di luar kampus mungkin sekedar hobi aja, saya anggota e-sport salah satu game mobile Brawl Stars. Tapi kalau yang lebih aktif biasa saya di dalam kampus, saya kan anggota Wicida TV. Dari periode tahun 2016 itu pertama kali didirikannya dia sebagai UKM, saya jadi anggota sampai tahun 2019 gitu. Jadi ya itu kegiatan saya lebih banyak di Wicida TV. Oh jadi selain Kakak belajar di kampus, Kakak juga mengikuti organisasi Wicida TV ya Kak? Ya. Kira-kira lulusan terbaik ini seperti Kakak ini apakah bisa mampu bersaing untuk suatu pekerjaan nantinya, sedangkan fresh graduate ini kan sekarang banyak ya, dan lapangan pekerjaan sekarang ini kan juga sangat minim sekali, sedangkan lulusannya itu banyak. Jadi gimana nih Kak? Ya menurut saya sih untuk yang memang baru lulus terus terjun ke dunia kerja, sebenarnya dunia kerja ini lagi dunia nyata ini persaingannya tuh memang ketat gitu di situ, apalagi banyak ada yang belum dapat kerja gitu, ada yang baru lulus. Nah di sini memang harus dari kitanya aja lagi, jangan sampai kalah bersaing, tetap semangat terus, coba gali terus potensi yang ada sama diri sendiri, mana sih tetap bisa berkembang terus, jadi supaya bisa naik di atas gitu, bisa bersaing sama orang-orang di dunia kerja ini. Dunia kerja ini sih bisa dibilang sangat keras gitu ya, daripada yang sebelumnya kayak dunia pendidikan, perkuliahan gini, terus ke dunia kerja, atau bisa dibilang kuliah kehidupan. Masih sebenarnya lulus kuliah ini
masuk lagi ke kuliah yang baru namanya yaitu kuliah kehidupan. Di sini memang lebih keras lagi, memang dari kitanya tetap kuat, tetap kembangkan diri lagi, gali terus potensi yang ada supaya naik ke atas dan bisa bersaing. Wah, bener nih Kak. Oke, ini saya mau tanya lagi nih Kak ya. Ya. Kira-kira selama di perkuliahan, pelajaran apa atau mata kuliah apa sih Kak yang paling Kakak sukai? Sukain mungkin untuk mata kuliah ya, sebenarnya nggak begitu banyak difavoritkan gitu kan untuk mata kuliah disukain, cuman memang saya lebih cenderung sama dosennya gitu ya, misal dengan mata kuliahnya. Jadi saya biasa kenal banget sama dosen Pak Wasono, dia mengajar di mata kuliah metode numerik. Saya lumayan senang banget sama beliau gitu, dengan tipe dia mengajar gitu, dengan materi yang dia sampaikan. Kalau untuk mata kuliah itu ya itu saya sukai juga di situ. Dari awalnya saya agak kurang dengan matematika gitu, saya lebih kesulitan dengan matematika. Begitu ketemu beliau di metode numerik yang kata-katanya matematikanya susah banget di situ, tapi saya jadi senang banget gitu dengan matematika. Saya bisa menempuh perkuliahannya dengan nilai yang sangat memuaskan menurut saya gitu. Wah, hebat sekali ya Kak ya. Jadi Kakak ini sangat senang sekali dengan dosennya ya Kak ya. Ya, lebih ke dosen daripada mata kuliah. Daripada mata kuliahnya. Oke Kak. Kira-kira nih Kak, dalam mata kuliah misalnya nih pemrograman, kira-kira Kakak ini lebih tertarik nggak sih dalam pemrograman, atau kayak jaringan gitu, atau lebih ke perangkat keras gitu, hardware? Kalau saya sih sebenarnya karena S1 ini kita menjangkau semuanya gitu, semua bidang. Tapi nanti kalau begitu mau meneruskan lagi, kita biasa fokus ke salah satu bidangnya. Jadi kalau untuk seperti pemrograman, jaringan, perangkat keras, saya sih sebenarnya semuanya itu adalah saya jangkau, saya ada nguasain dasarnya lah, nggak juga dibilang nguasain. Pokoknya memang sudah menggarap gitu ya namanya, dapat dasarnya gitu. Tapi saya biasanya lebih ke pemrograman sama jaringan. Apalagi di pemrograman saya biasanya lebih fokus di bahasa Python. Terus untuk jaringan biasa saya Mikrotik sama Cisco itu lumayan sudah enggak juga lumayan. Saya lebih suka di situ, untuk saya tetap teruskan di situ. Oke, baik. Saya ingin bertanya lagi nih Kak. Sekarang ini kan kita sedang berada di industri 4.0 ya. Nah, di mana sekarang ini apa-apa dengan perkembangan digital dan internet. Nah, kira-kira nih Kak, gimana sih menurut Kakak biar lulusan terbaik kita yang di kampus ini bisa keluaran-keluarannya itu bisa menghasilkan suatu karya-karya terbaik gitu? Ya biasanya untuk era industri ini, apalagi untuk lulusan yang saat ini, mungkin harus lebih banyak berinovasi gitu ya, dengan apalagi menyentuh hal baru. Untuk era ini mungkin lebih banyak cenderung ke Internet of Things, IoT itu. Nah, di situ biasanya lumayan sangat diperlukan itu untuk di pasar. Biasanya banyak lulusan terbaik sekarang cenderung harus ke sana lah, supaya bisa tetap bersaing di era industri ini. Soalnya Internet of Things menurut saya itu sangat diperlukan gitu. Lagi waktu itu untuk judul skripsi saya sih hampir aja mendekati sama Internet of Things, tapi bisa diaplikasikan juga untuk jadi salah satu inovasi gitu, atau masukkan ke Internet of Things. Oke, baik Kak. Nah, kira-kira nih Kak, selama dalam penyusunan skripsi nih, nah Kakak ini untuk dalam pemilihan judul, tentunya kan kita harus mempunyai ide-ide nih Kak. Nah, kira-kira Kakak mencari referensi ide itu dari mana nih Kak? Kalau untuk saya sendiri sih, judul skripsi punya saya, skripsinya itu lumayan sebenarnya sudah lama, sudah lama ada gitu referensinya. Cuman saya perbarui lagi gitu untuk supaya lebih mengikuti untuk yang sekarang ini. Tapi kalau untuk teman-teman bisa sekarang untuk nyusun skripsi, cari judul, coba lebih cenderung cari di Internet of Things, karena itu lumayan baru gitu ranahnya di situ.
dosen-dosen juga mungkin lebih cari di situ untuk pelajarin lagi Internet of Things. Makanya lebih mahasiswa sekarang untuk yang jurusan IT ini cenderung coba ke Internet of Things untuk cari referensinya, karena lumayan di situ ranah baru gitu, terus inovasinya lumayan banyak di situ untuk dicarikan karyanya gitu, perbarui lagi untuk mengikuti sekarang ini. Apalagi sekarang ini sudah zamannya IT itu sangat diperlukan gitu di era industri ini. Wah, sangat bermanfaat sekali nih Kak informasinya nih di Internet of Things. Oke Kak, lanjut aja ke pertanyaan ketiga, dan ini pertanyaan terakhir. Kira-kira nih Kak, apa sih pesan-pesannya buat mahasiswa-mahasiswi yang masih menempuh perkuliahan pada saat ini? Gimana nih Kak? Jelaskan sedikit Kak. Ya ini sebenarnya sih lebih personal dari aku sendiri, karena aku sudah ngadapin yang namanya sendirian itu tadi ya, single factor. Pesannya yang bisa aku sampaikan sih untuk teman-teman semua mahasiswa, apalagi mahasiswa baru ini maba, tetap semangat aja gitu, konsisten aja sama yang dihadapin perkuliahan ini gitu, jangan mudah nyerah. Apalagi biasanya banyak di awalan itu ada yang mulai nyerah gitu karena kaget gitu kan dengan hal baru di perkuliahan. Terus naik ke pertengahan semester, mungkin di situ lebih banyak kamu harus cari teman lagi nanti untuk sampai di akhir. Apalagi di pertengahan itu mungkin masa-masanya sudah saling kenal banget gitu dengan teman-temannya semua. Ya mungkin lebih memilah lagi, memfilter lagi mana teman yang memang cocok sama kamu gitu, yang tipenya cocok. Jangan sampai dapat teman atau kelompok teman itu yang kurang aktif lah, misalnya mohon maaf ya kurang aktif di situ, jadi kamu ikut teman kurang aktif, akhirnya pada saat itu kamu jadinya nggak bisa maju gitu. Nah untuk yang sampai ke semester akhiran, yaitu tadi tetap konsisten kerjakan semua tugasnya, apalagi nanti di skripsi jangan sampai mudah malas itu ya, karena malas sih memang susah dapat obatnya itu ya, harus rajin aja sih gitu, sama tetap konsisten, pokoknya konsisten. Waktu itu tetap berjalan terus ya gitu, nggak akan berhenti nungguin kamu gitu. Jadi kamu harus tetap bangkit apapun yang terjadi, masalah apapun yang dihadapin, konsisten kerjakan semuanya itu, lewati semua itu gitu. Oke, wah bagus sekali nih Kak pesan-pesannya untuk mahasiswa-mahasiswi yang tentunya pada saat ini yang masih menempuh perkuliahan ya Kak ya. Semoga bisa dari apa yang Kakak sampaikan ini kita bisa menjadi termotivasi ya Kak ya. Ya. Oke, baik Kak, terima kasih Kak atas interviewnya pada malam hari ini, dan sebelumnya saya minta maaf karena saya bisa melakukan interview secara daring, mengingat kondisi kita sekarang ini juga masih dalam keadaan pandemi. Oke, baik Kak, terima kasih Kak atas interviewnya pada malam hari ini, dan semoga Kakak baik-baik saja ya dan sehat selalu. Ya, makasih juga sudah menyediakan wadah ini untuk interview. Saya jadi bisa nyampaikan lagi untuk teman-teman semua. Semoga bisa menginspirasi untuk semuanya di sini. Jadi tetap semangat untuk menghadapi perkuliahan. Oke, baik. Ya, terima kasih Kak. Ya, terima kasih. Sekian liputan tadi sebagai penutup akhir acara ini. Saya Rehani Akmalia beserta kru Wicida TV yang bertugas pamit undur diri. Tetap berkarya dan tetap semangat. Wicida TV, TV-nya Kampus Ungu.